Sudah lebih dari 2 tahun sejak invasi Rusia ke Ukraina dimulai, dan konflik ini terus berlanjut. Banyak dari kita mungkin berpikir perang ini akan segera berakhir, tapi pernyataan terbaru dari Kremlin menunjukkan hal yang sebaliknya. Pada hari Kamis, Presiden Rusia Vladimir Putin membuat pengumuman yang mengejutkan, lebih dari 700.000 tentara Rusia saat ini berada di garis depan di Ukraina. Ini bukan sekadar angka. Ini adalah pernyataan yang memiliki dampak besar, bukan hanya bagi Ukraina, tapi juga bagi geopolitik global. Di video ini, kita akan menganalisis apa arti dari jumlah pasukan yang masif ini, bagaimana Rusia bisa memobilisasi begitu banyak personel, dan apa dampaknya terhadap masa depan perang. Mari kita bedah angka ini. Sebelum invasi, perkiraan jumlah pasukan Rusia yang dikerahkan berada di angka 150.000 hingga 190.000. Putin sendiri, dalam pertemuan akhir tahun 2024 lalu, menyebut angka 617.000 tentara. Kini, angka itu melonjak drastis menjadi lebih dari 700.000. Ini menunjukkan skala mobilisasi militer besar-besaran yang dilakukan oleh Moskow. Pertanyaannya, dari mana semua tentara ini berasal? Moskow telah menggunakan berbagai cara untuk meningkatkan jumlah personelnya. Wajib militer, pengerahan wajib militer terus dilakukan untuk mengisi jajaran pasukan. Pasukan cadangan, ribuan pasukan cadangan dipanggil kembali untuk bertugas. Relawan, Rusia secara aktif merekrut relawan dari berbagai wilayah, termasuk di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat Moskow. Angka 700.000 ini menegaskan dua hal. Komitmen tak tergoyahkan, Rusia tidak menunjukkan tanda-tanda akan mundur dari perang ini, meskipun menghadapi sanksi ekonomi dan tekanan internasional yang berat. Fokus pada keunggulan jumlah, Moskow jelas mengandalkan keunggulan jumlah personel untuk mempertahankan kendali atas wilayah-wilayah yang telah mereka rebut di timur dan selatan Ukraina. Meskipun Ukraina terus menerima dukungan militer dan finansial yang signifikan dari Barat, seperti tank, artileri, dan rudal, perbedaan jumlah personel tetap menjadi tantangan besar. Ukraina juga telah melakukan mobilisasi besar-besaran, tapi jumlah tentaranya jauh lebih kecil dibanding Rusia. Keunggulan jumlah ini membuat situasi di garis depan tetap sulit bagi Kiev. Rusia dapat menggunakan pasukannya yang melimpah untuk melakukan serangan frontal, mempertahankan wilayah yang sudah dikuasai, dan menekan pertahanan Ukraina di berbagai titik. Meskipun Ukraina berhasil melakukan serangan balasan di beberapa sektor, mereka menghadapi tembok yang tebal. Pernyataan Putin ini bukan hanya untuk konsumsi domestik, tapi juga untuk mengirimkan pesan ke dunia, terutama ke Barat, bahwa kekuatan militer Rusia masih sangat besar dan mampu bertahan dalam perang gesekan yang berkepanjangan. Perang gesekan yang berlarut-larut, jumlah pasukan yang besar ini memungkinkan Rusia untuk mempertahankan intensitas pertempuran dalam jangka waktu yang sangat lama. Ini menjadikan perang ini sebagai perang gesekan yang menguras sumber daya dan nyawa. Meningkatnya risiko eskalasi. Dengan jumlah pasukan sebanyak ini, risiko eskalasi konflik juga meningkat. Pergerakan pasukan besar-besaran di dekat perbatasan negara-negara NATO, seperti Polandia dan Rumania, dapat memicu insiden yang tidak diinginkan. Tekanan besar pada Ukraina. Keunggulan jumlah personel Rusia berarti Ukraina harus berjuang lebih keras untuk mempertahankan wilayahnya. Mereka tidak hanya harus memikirkan perlawanan, tetapi juga bagaimana cara merekrut dan melatih personel baru untuk menyeimbangkan kekuatan. Tujuan politik Moskow, angka ini juga menunjukkan bahwa tujuan Rusia tidak berubah. Mereka masih ingin menguasai wilayah-wilayah penting di Ukraina Timur dan Selatan, dan mereka siap menggunakan kekuatan militer yang sangat besar untuk mencapainya. Hingga saat ini, reaksi dari Barat masih didominasi oleh kekhawatiran dan kecaman. Para ahli militer dan intelijen dari negara-negara NATO terus memantau pergerakan pasukan Rusia dengan cermat. Pernyataan Putin ini adalah pengingat keras bahwa perang di Ukraina masih jauh dari kata usai. Ini bukan hanya pertarungan antara dua negara, tapi juga pertarungan narasi dan kekuatan. Rusia ingin menunjukkan bahwa mereka mampu menghadapi sanksi dan tekanan. Mereka ingin menegaskan dominasi militer mereka di kawasan. Di sisi lain, Ukraina, dengan bantuan Barat, terus berjuang untuk mempertahankan kedaulatan mereka. Angka 700.000 ini menggarisbawahi realitas yang suram, konflik ini akan terus berlanjut. Ini akan menguji ketahanan, bukan hanya militer, tapi juga ekonomi dan sosial dari kedua belah pihak. Apa pendapat kalian tentang pernyataan Putin ini? Apakah ini akan mengubah jalannya perang di Ukraina? Bagikan pemikiran kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa, like video ini jika kalian merasa informasinya bermanfaat,
Subscribe ke channel kami untuk analisis mendalam lainnya, dan tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.